Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Di kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang perilaku sakit. Yuk, mari kita mulai. Teman-teman semua sudah pada tahu belum perilaku sakit itu apa? Perilaku sakit adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu yang sedang sakit agar memperoleh kesembuhan. Penilaian medis juga bukan merupakan satu-satunya kriteria yang menentukan tingkat kesehatan seseorang. Penilaian individu terhadap status kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan perilakunya, yaitu perilaku sakit jika mereka merasa sakit dan perilaku sehat jika mereka menganggap sehat. Perbedaan kemampuan fungsional terdiri dari 3 aspek. Pertama, kemampuan menggerakkan tubuh. Kedua, mobilitas. Ketiga, kemampuan menjalankan kegiatan-kegiatan utamanya. Perilaku sakit juga bisa diartikan sebagai reaksi optimal dari individu jika dia terkena suatu penyakit. Reaksi sangat ditentukan oleh sistem sosialnya. Perilaku sakit era hubungannya dengan konsep diri, penghayatan situasi yang dihadapi, pengaruh petugas kesehatan, dan pengaruh birokrasi. Kalian tahu nggak 2 faktor utama yang menentukan perilaku sakit? Pertama, persepsi atau definisi individu tentang suatu situasi atau penyakit. Kedua, kemampuan individu untuk melawan serangan penyakit. Selanjutnya, etiologi suatu penyakit. Etiologi suatu penyakit adalah penyebab penyakit itu sendiri yang merupakan inisiator serangkaian peristiwa yang menyebabkan sakitnya penderita. Atau, etiologi adalah suatu gambaran mengenai penyebab penyakit yang meliputi identifikasi faktor-faktor yang menimbulkan penyakit tertentu. Ada loh agen-agen penyebab penyakit. Pertama, kelainan genetik. Kedua, agen infeksi atau bisa disebut juga bakteri, virus, parasit, dan jamur. Ketiga, bahan kimia. Keempat, radiasi. Kelima, trauma mekanik. Beberapa penyakit dapat disebabkan oleh campuran beberapa faktor. Misalnya, faktor genetik dan faktor agen infeksi. Penyakit seperti ini dikenal sebagai penyakit yang mempunyai sebab multifaktor. Ada 4 etiologi perilaku sakit. Yang pertama, dikenalinya gejala-gejala atau tanda-tanda yang menyimpang dari keadaan biasanya. Yang kedua, banyak gejala serius dan perkirakan menimbulkan bahaya. Yang ketiga, dampak gejala terhadap hubungan keluarga, hubungan kerja, dan kegiatan sosial yang lainnya. Dan yang terakhir, frekuensi dari gejala dan tanda-tanda yang tampak dan persistensinya. Oh iya, ada loh tips penjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit. Yuk, simak lagi yuk. Yang pertama, mengonsumsi makanan sehat dan aktif berolahraga rutin. Kedua, tidak merokok dan mengonsumsi alkohol. Ketiga, cukupi waktu untuk istirahat. Yang keempat, stres perlu dikelola. Yang kelima, jaga kebersihan diri dan lingkungan sekitarnya. Ada juga penyebab-penyebab penyakit, yaitu pola makanan kurang sehat, kekurangan cairan, stres berkepanjangan, kurang tidur, malas mencuci tangan, dan kurang menjaga kebersihan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kini kita tidak perlu repot-repot untuk berjalan mematikan peralatan elektronik karena sudah ada remote control. Kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga
karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan yang mengantarkan kita ke lantai yang ingin kita tuju. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Semua teknologi itu memang membuat tubuh kita menjadi semakin dimanjakan. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Dengan segala penyakit yang mengintai ini, tentu kita harus waspada. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Apa itu aktivitas fisik? Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi atau pembakaran kalori. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, membawa belanjaan, dan lain-lain. Aktivitas fisik setiap hari bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, bahkan di tempat umum sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Aktivitas fisik dilakukan secara teratur paling sedikit 30 menit dalam sehari, sehingga dapat menyehatkan jantung dan paru-paru. Jika melakukan aktivitas fisik secara teratur 30 menit setiap hari, kita akan merasakan sejumlah manfaat berikut ini. Pertama, aktivitas fisik dapat mengontrol dan mencegah kelebihan berat badan bila dilakukan secara teratur. Kedua, menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat membantu mencegah masalah kesehatan seperti stroke, penyakit metabolisme, stres, kanker, kencing manis, dan artritis atau kelainan sendi. Ketiga, meningkatkan mood atau suasana hati. Aktivitas fisik akan merangsang berbagai bahan kimia otak yang dapat membuat kita lebih bahagia dan santai. Keempat, meningkatkan energi. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Kelima, tidur lebih nyenyak. Dengan melakukan aktivitas fisik secara konsisten, tidur kita menjadi lebih cepat dan lebih nyenyak. Dengan begitu banyak manfaat aktivitas fisik, sudah saatnya kita meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh di sela-sela banyaknya pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga. Sekian info dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan kali ini bermanfaat dan kita semua dapat terhindar dari penyakit. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye.